Oke. Halo teman sekelas, selamat datang di acara S-Class, Learning Together because we are sekelas. Selamat malam semuanya. Terima kasih telah meluangkan waktunya untuk mengikuti diskusi di malam hari ini. Semoga semuanya dalam keadaan sehat, keadaan prima ya, fit gitu kan. Siap untuk mendengarkan materi hari ini gitu. Diskusi hari ini tuh seru lah pokoknya. Oke, perkenalkan nama saya Elsya dari studio saya. Eh, Ya malam ini rame ya, ini karena topiknya seru mungkin ya, Stasiun Tebet gitu kan. Oke lah. Tapi sebelumnya saya sapa dulu nih teman-teman yang baru join di acara S-Class. Eh, Selamat datang. Jadi sekilas tentang S-Class. S-Class adalah bagian dari SciTalks. Kegiatan ini diharapkan dapat menjadi media diseminasi ruang publik yang baik dan kaitannya dengan pembangunan daerah khususnya di DKI Jakarta. Oke, mungkin beberapa teman sekelas di sini ada yang follow Instagram studio saya, terus sempat nyimak ya. Jadi kita punya tebak-tebakan tentang proyek Stasiun Tebet. Nah, jadi malam ini kita bahas, kita kupas tuntas nih tentang gimana sih kawasan baru yang tercipta gitu kan. Terus gimana juga ruang publik terpadu yang ada di sana tuh dari apa ya, dari proyek yang ada ini gitu kan. Sebelumnya mungkin teman-teman banyak juga yang udah tahu stasiun Tebet kan. Jadi bisa kebayang lah gitu, tentang stasiunnya. Oke, hmm, jadi teman-teman sekelas nanti yang mau bertanya nih bisa langsung tuliskan pertanyaannya di kolom chat karena nanti akan dibacakan oleh moderator gitu kan. Nah, untuk tiga penanya terbaik nanti berhak mendapatkan uh, e-money saldo berupa saldo OVO atau GoPay itu sebesar Rp200.000 masing-masingnya. Oke, jadi teman-teman mohon untuk tetap standby sampai akhir. Oke. Nah, tidak lupa juga thanks to our sponsor ada Seven Gates Indonesia, PT ITJ MRT Jakarta, PT Ambal Akar, Saranajaya, dan PT Transportasi Jakarta. Oke, diskusi malam ini akan dimoderatori oleh Mas Tommy Arif, Board of Designer studio saya. Coba, mana Mas Tommy? Boleh saya hai dulu, Mas? Sapa dulu. Boleh, boleh. Oke, halo Mas Halo, Tommy. malam Sehat Elsa. ya, Mas? Ya, kita agak jauh ya hari ini ya. Iya nih, jauh banget kita secara remote. Oke, kalau gitu. Ya, tanpa berlama-lama, langsung aja kepada moderator kita, Mas Tommy. Silakan. Ya, terima kasih Elsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman sekelas yang sedang bekerja dan belajar di rumah, yang sedang menunggu giliran vaksin, atau yang masih dalam perjalanan pulang menikmati malam kota Jakarta. Jumpa lagi bersama saya Tommy Arif dalam ruang kelas S-Class. S-Class merupakan ruang kelas di mana kita akan mengintip dan berbincang santai mengenai spot-spot kejutan di ibu kota Jakarta yang akan kita bahas dari sisi ide, desain, dan kolaborasi. Masih satu tema dengan S-Class seri 4 kemarin, kita akan membahas tentang transportasi dan pergerakan manusia di kota Jakarta. Seiring perkembangannya, transportasi publik sudah menjadi sebuah backbone bagi pergerakan rakyat Jakarta. Perkembangannya Jakarta sangat banyak memiliki transportasi publik yang bermacam-macam, dari MRT, lalu ada LRT, ada Transjakarta, dan juga ada komuter lain. Nah, simpul-simpul pergerakan ini merupakan bagian yang sangat penting bagi Jakarta sendiri karena merupakan tempat di mana terjadi pertukaran antar moda transportasi ini. Seiring dengan paradigma pembangunan kota Jakarta yang sudah berubah dari car oriented development menjadi transit oriented development, tentu banyak terjadi perubahan pada simpul-simpul transportasi di kota Jakarta. Salah satunya adalah tentu stasiun Tebet, stasiun yang menghubungkan dan mengumpankan para warga Jakarta yang akan beraktivitas tentunya di daerah Kasablanka, Kuningan, dan juga Kampung Melayu. Isu segregasi dan juga ketidaktersambungan antar moda coba diselesaikan dan ternyata memiliki potensi akan terbentuknya ruang publik yang baru. Ingin mengetahui lebih lanjut mengenai stasiun Tebet ini, kita akan mulai berbincang dan saya pertama akan menyapa narasumber kita yang sangat luar biasa malam ini, teman berbagi kita. Saya ingin menyapa Bapak Syafrin Liputo, Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta. Selamat malam Pak Syafrin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Mas Tommy. Salam Waalaikumsalam sehat Pak. warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat Alhamdulillah, Pak. Allah. Sehat Salam selalu. sehat Ya. selalu. Ya. Ya. Dan berikutnya saya akan menyapa Ibu Sylvia Halim, Direktur Konstruksi PT MRT Jakarta. Selamat malam Ibu. Sehat Bu? Selamat malam. Baik-baik saja di sini. Selamat malam Pak Kadis. Selamat malam Mbak Silvi.
Dan tentu juga dari Mas Ariko Andika Bina sebagai Principal Architect of SAIA Arsitektur. Bacanya apa sih Mas? Saya apa SAIA nih Mas? Boleh keduanya, Tom. Oke, siap. Baik, baik lanjut. Luar biasa sekali malam ini Stasiun Tebet. Dulu saya udah 1,5 tahun sih nggak naik KRL, jadi luar biasa perkembangannya. Karena pandemi dulu saya mah seneng banget naik KRL, turun di Tebet, jalan-jalan ke Kuningan, ke Kasablanka. Tapi sekarang udah belum pernah ke sana, nanti saya akan coba ke sana. Pertama saya mau bertanya ke Pak Syafrin dulu Pak, saya buka Pak. Bisa ceritakan nggak Pak dalam konteks transportasi, permasalahan seperti apa yang sedang dihadapi oleh Kota Jakarta sekarang Pak? Ya, baik. Jadi terima kasih Mas Tommy. Selamat malam peserta webinar malam ini. Jadi sebagaimana kita ketahui bahwa tantangan di Jakarta khususnya terkait dengan transportasi itu begitu kompleksnya. Tentu tadi juga sudah disampaikan oleh Mas Tommy bahwa karena ada kebijakan dasar yang sebelumnya diterapkan itu lebih berpihak pada kendaraan pribadi atau ke car oriented development. Dan ini bisa kita lihat secara kasat mata di mana pembangunan sebelumnya itu berorientasi pada koridor, kemudian tidak mengoptimalkan kepadatan kota, jadi lebih kepada urban sprawl. Kemudian mobilitas yang disiapkan itu masih prioritas pada kendaraan pribadi. Akibatnya tentu di sana terjadi disintegrasi antar moda angkutan massal, juga ada disintegrasi antar angkutan massal dengan pemukiman dan ruang publik. Jadi tidak ada integrasi antara transportasi dan tata ruang. Dan tentu tadi bahwa pembangunan didorong kepada penggunaan kendaraan pribadi lebih mendorong dibangunnya jalan raya atau jaringan jalan tol. Dan bisa kita lihat bahwa akibat dari itu pemanfaatan ruang secara optimal menjadi terbatas. Demikian juga pertumbuhan horizontal perumahan juga lebih kepada horizontal, di mana perumahan terbatas di dalam kota karena lahannya mahal, sehingga orang lebih ke luar atau urban sprawl. Dan tentu bisa kita lihat bahwa impact dari keseluruhannya adalah jarak yang tinggi antara rumah dan pusat kota karena urban sprawl yang dilakukan oleh kebijakan sebelumnya, di mana para masyarakat kita yang memiliki pendapatan rendah itu menjadi termarginalkan dan akibatnya mobilitas terbatas. Dan tentu keseluruhannya sangat tergantung pada kendaraan pribadi. Nah, permasalahan tersebut menjadi hilirnya adalah terjadinya kemacetan lalu lintas, kita ketahui. Kemudian adanya ketidaksetaraan karena pembangunan yang kaya makin kaya, yang miskin makin miskin. Kita tahu ada lagunya itu ya, lagunya Rhoma Irama kalau nggak salah. Kemudian juga dengan pola car oriented development ini, itu sangat memberikan efek yang tidak baik bagi lingkungan. Jadi lingkungan Jakarta itu menjadi sangat terbatas karena daya dukung lingkungan itu tidak mampu mendukung kehidupan yang ada. Kita lihat sekarang baru kemarin Presiden Amerika menyebutkan bahwa Jakarta diproyeksikan akan tenggelam karena memang masyarakat kita itu lebih banyak menggunakan air tanah misalnya. Nah ini tentu akibat dari kebijakan mendasar sebelumnya yang berpihak pada car oriented development tadi. Demikian Mas Tommy. Ya, baik Pak. Terima kasih Pak. Lalu tadi tantangannya itu kan luar biasa Pak, dengan ibu kota Jakarta yang sangat besar ini Pak. Nah lalu bagaimana sih kebijakan dan strategi dari Dinas Perhubungan sendiri ya, terutama untuk bisa menjawab tantangan-tantangan ini semua dari isu segregasi, marginalitas, dan lain sebagainya tadi, Pak? Ya, baik dari transportasi tentu kita melihat bahwa apa yang dilakukan oleh Jakarta sejak 2017 ini merupakan momen yang harus kita manfaatkan seoptimal mungkin.
di mana terjadi perubahan paradigma kebijakan dari semula car-oriented development menjadi transit-oriented development. Jadi di mana pembangunan yang awalnya berorientasi koridor, kemudian sekarang lebih kepada pembangunan berorientasi kepada wilayah atau area. Demikian pula halnya yang sebelumnya belum ada mengoptimalkan kepadatan kota. Nah, saat ini dengan transit oriented development bahkan digabungkan dengan digital oriented development itu lebih mengoptimalkan pada kepadatan kota dengan pola pembangunan vertikal. Demikian pula halnya dari sisi transportasi di mana tidak adanya integrasi antar moda transportasi sejak 2017, 18, 19 dan sampai saat ini Pak Gubernur itu terus mewujudkan integrasi transportasi begitu masifnya. Seperti contoh dulu dibangun belum lama sebenarnya dibangun koridor BRT 13, paralel dengan itu juga dibangun MRT. Tetapi pada lintasan kedua koridor ini tidak ada sama sekali yang memikirkan bagaimana integrasi terjadi. Tidak ada pemikiran seamless transport dan true integration di sana. Dan sekarang itu dibangun yang kita kenal dengan halte integrasi CSW. Demikian pula orientasi kendaraan pribadi itu dirubah. Prinsipnya adalah Pak Gubernur melihat yang harus diberikan layanan adalah moda atau alat transportasi yang paling banyak digunakan oleh masyarakat. Orang bertanya, tentu apa yang paling banyak digunakan masyarakat sekarang? Banyak yang menyebut mobil, begitu lihat jumlah motornya lebih banyak, semuanya menyebut motor, kemudian semuanya begitu menyebut moda-moda transportasi yang kekinian, dan oleh Pak Gubernur disebutkan moda yang paling banyak digunakan sebenarnya adalah jalan kaki. Jadi setiap orang memiliki kaki dan itu sebagai alat transportasi. Kita mengambil makanan dari dapur itu sebenarnya adalah sebagai transportasi karena definisi transportasi adalah memindahkan orang dan atau barang dari satu tempat ke tempat lain. Kita ngambil kopi di meja, bawa ke depan, itu sebagai transport definisinya. Sehingga oleh Pak Gubernur, letakkan prioritasnya adalah bagaimana kita memberi ruang kepada pejalan kaki sebagai alat transport yang dimiliki oleh setiap orang. Jadi bukan motor loh ya, ataupun mobil Mas Tommy. Nah, pejalan kaki yang diprioritaskan. Sehingga dengan transit oriented development ini, Jakarta merubah proyek prioritas penanganan transportasinya dengan menetapkan pejalan kaki di atas menjadi prioritas utama. Yang kedua adalah kendaraan ramah lingkungan atau juga bisa non-motorized transport. Kita ketahui Jakarta sudah membangun jalur sepeda yang terintegrasi secara jaringan. Yang ketiga adalah angkutan umum dengan dua penekanan. Angkutan umum dua penekanan dalam artian angkutan massal sudah dibangun. Kita sudah punya KRL sejak zaman Belanda. Kemudian kita juga sudah punya Transjakarta. Ada 13 koridor, total adalah 267 rute. Berikutnya kita juga punya MRT dan LRT. Tetapi ada yang miss di sana. Bagaimana integrasi antar moda dilakukan? Nah, Jakarta melakukan itu, integrasi yang dilakukan. Yang kedua adalah tidak pernah ada yang memikirkan bagaimana orang berjalan ke layanan angkutan umum. First and last mile tidak dilakukan. Sehingga yang dua hal ini menjadi prioritas utama Jakarta dari penanganan layanan angkutan umum, yaitu bagaimana kita mengintegrasikan seluruh moda angkutan umum, kemudian bagaimana kita menyiapkan fasilitas di first and last mile-nya. Orang dari rumah bagaimana menjangkau layanan angkutan umum dengan baik, dengan mudah, kemudian begitu sampai di tujuan bagaimana dia menjangkau tempat kerjanya dengan baik dan dengan mudah, baik itu dengan jalan kaki maupun dengan angkutan lanjutan. Nah, yang keempat, prioritas yang keempat barulah kendaraan pribadi, Mas Tommy. Kendaraan pribadi, tetapi jangan dilihat bahwa wah ternyata Jakarta memberi prioritas kepada kendaraan pribadi. Sabar dulu, bahwa ternyata kenapa kendaraan pribadi diberikan prioritas keempat, karena nomor 4 itu merupakan lebih banyak kepada disinsentif. Bagaimana Jakarta berupaya menerapkan ganjil genap.
Kita ketahui ganjil genap di era Pak Gubernur langsung ditingkatkan dari 15 ruas jalan menjadi 25 ruas jalan misalnya. Kemudian kita akan terapkan prinsip tarif parkir yang tinggi. Ini menjadi salah satu upaya bagaimana disinsentif bagi kendaraan pribadi itu diberikan. Tarif parkir yang tinggi ini akan diterapkan pada seluruh koridor layanan angkutan umum. Jadi begitu ada layanan angkutan umum yang sudah baik layanannya, dan kemudian standar pelayanan minimum yang sudah ditetapkan oleh Pak Gubernur bisa dipenuhi, maka di sana kami akan tetapkan tarif parkir yang tinggi, sehingga masyarakat tidak akan berbondong-bondong membawa kendaraannya ke tujuan yang ada di layanan angkutan umum, tetapi memberikan parkir di ujung dan mereka bisa menggunakan layanan angkutan umum. Jadi prinsipnya perubahan paradigma ini itulah yang sekarang sedang dikerjakan oleh Jakarta, dan harapannya tentu prinsip integrasi dan first and last mile di layanan angkutan umum itu menjadi prioritas perbaikan kita. Demikian Mas Tommy. Ya, baik Pak. Luar biasa Pak, memberikan gambaran kepada kita optimisme akan perbaikan transportasi di Jakarta tentunya ya. Kita berharap bisa akan semaju negara-negara yang sudah berkembang, yang akan maju gitu ya, negara-negara tetangga kita pun sudah sangat maju tentunya. Nah, sekarang saya mau bertanya ke Bu Sylvia nih, yang mungkin sudah banyak ditanyakan juga oleh saya dan juga mungkin oleh teman-teman yang lain ya. Nah, sebenarnya dalam konteksnya stasiun Tebet ini, apa sih peran MRT gitu? Kan orang tahunya ini kan KAI ya, komuter lain dan lain sebagainya. Kok ada MRT gitu? Nah, ini mungkin bisa diceritakan, Bu. Ya. Selamat malam, Tommy, dan juga sekali lagi yang saya hormati Pak Kadisub dan juga Mas Ariko, dan semuanya teman-teman yang udah hadir di S-Class. Terima kasih atas undangannya ya untuk diskusi pada malam hari ini. Dan tadi pertanyaannya bagus, benar juga tuh ya. Ini kan stasiunnya KCI, kok bisa ada MRT-nya sih dari Iya, Bu. Tiba-tiba kan di atas, Bu. Koridornya aja jauh gitu ya. Iya, Bu. Gitu kok MRT ikut-ikutan di situ gitu. Nah, yang bisa saya jelaskan begini ya, ini memang berangkat tadi dari upaya pemerintah gitu ya untuk melakukan integrasi transportasi gitu ya, antar moda gitu ya, dan itu untuk mendorong tadi memprioritaskan pejalan kaki dan juga mendorong penggunaan public transportation gitu, dengan khususnya gitu ya dengan backbone-nya angkutan massal seperti perkeretaapian ini gitu, sehingga sebagai akibat dari upaya itu MRTJ gitu, MRT Jakarta bersama PT KAI kita membuat sebuah anak usaha gitu ya, yang namanya PT MITJ ya, Moda Integrasi Transportasi Jabodetabek, yang memang untuk melihat gitu ya, mengawal gitu ya, mendorong terjadinya integrasi transportasi antar moda ini gitu. Nah, tapi kan kalau kita bicara integrasi transportasi moda itu kan bukan sesuatu yang dalam sekejap gitu ya. Ini karena kita membicarakan mengintegrasikan KRL yang sudah well established gitu, MRT yang juga sudah jadi, BRT yang sudah juga panjang gitu jalurnya. Jadi itu pekerjaannya memang akan membutuhkan sebuah proses gitu, dan membutuhkan waktu gitu. Tapi kan having said that, bukan berarti kita juga harus menunggu dalam semua situasi ideal gitu ya, baru deh gitu dijadikan gitu. Enggak gitu. Apa yang bisa kita kerjakan, mari kita kerjakan gitu ya. If anything, justru yang mau kita lakukan adalah mari kita tunjukkan gitu bahwa mengintegrasikan itu bisa gitu ya, mengintegrasikan antar moda itu bisa dilakukan. And then maka oleh karena itu dari Pemprov DKI gitu ya, yang dipimpin oleh Dinas Perhubungan bersama dengan PT KAI dan juga MRT Jakarta, kita bersama-sama bekerja sama untuk melakukan beberapa quick win gitu ya, melakukan quick win dengan menata stasiun-stasiun KCI gitu ya. Nah, di sini kita mau menunjukkan bahwa ini loh, kalau kita bisa mengintegrasikan seperti ini loh ya, itu like a teaser gitu ya. Ini di sekitar stasiun ini kalau kita bisa integrasikan terjadi dan bisa dinikmati, bayangkan kalau integrasi itu bisa lebih luas lagi gitu ya.
Nah, jadi itu yang mau coba kita lakukan dengan yang namanya penataan stasiun ya, KCI gitu. Dan dalam hal ini, konteks ini in implementations gitu, MRT itu berperan sebagai apa gitu. Dalam kerjasama ini, MRT berperan sebagai PMU ya, Project Management Unit gitu. Ngapain nih PMU nih kerjaannya ya? Nah, kita kerjanya itu adalah mengawal gitu ya, dari proses desain, penataan kawasan di stasiunnya. Kita juga memonitor progres dari kegiatan penataan tersebut. Kita coba mengawal juga semua proses administrasi dari masalah teknis sampai juga perizinan gitu ya. Dan tentu saja kita memfasilitasi berbagai coordinations dengan stakeholders gitu. Bayangkan ini banyak sekali orang-orang yang terlibat gitu ya, instansi ya, pihak yang terlibat tuh banyak banget gitu yang untuk menghadirkan integrasi kawasan stasiun yang terintegrasi gitu ya, dan tentu saja mendorong upaya-upaya percepatan gitu ya, karena kita mau ini bisa dirasakan masyarakat gitu ya manfaatnya at the soonest as possible gitu. Nah, proses ini sudah berjalan ya, sebenarnya sudah sejak tahun lalu kita namakan penataan stasiun tahap 1 ya. Waktu itu sudah ada 4 stasiun yang dikerjakan, ada stasiun Juanda, Tanah Abang, Senen, dan Sudirman gitu. Dan kali ini kita lakukan lagi untuk stasiun yang tahap kedua, yaitu Gondangdia, Manggarai, Palmera, Kota, dan Tebet. Ya. So itu yang kita kerjakan lah. Apakah ini Bu, saya mau tanya juga, nanti ketika sudah selesai itu nanti operatornya itu di MRT atau dikembalikan ke Dishub atau gimana Bu? Setelah penataannya dikerjakan gitu ya, nanti yang akan melakukan selanjutnya gitu ya, pengelolaan gitu ya. Pengelolaan. Ya gitu adalah PT MITJ gitu. Tapi PT MITJ itu tidak akan berjalan sendiri gitu. Dia akan juga berkolaborasi ya gitu dengan berbagai stakeholders yang ada di sekitar itu, dan tentu saja dengan Pemprov DKI gitu. Oke, ya cukup jelas. Berarti memang sebagai project management ya. Kalau secara kasarnya ya Bu ya, di sini ya dengan MITJ tadi ya Bu ya, di stasiun Tebet ini. Nah, saya mau ke Pak Ariko nih. Pak Ariko, sebenarnya langsung ke konteks site-nya nih, Tebet nih. Sebenarnya ada permasalahan apa sih Pak di Tebet Pak? Sehingga perlu gitu. Namanya ada segregasi. Nah, segregasi apa gitu kan? Orang bingung tuh. Kayaknya serem banget kata-kata segregasi. Sebenarnya sih kalau ide besarnya udah disampaikan sama Mbak Silvi dan Pak Safrin kan gitu. Jadi kalau kita mungkin lebih pada execute. Tapi memang ada pembacaan-pembacaan. Waktu kami mencoba ngelihat di Tebet itu, ini kita bisa ngapain sih gitu. Bisa bagi layar ya, kalau boleh. Jadi ya mulainya kan dari sini 2016 2017 yang awalnya memang sebenarnya idealnya sih perlintasan sebidang itu udah ditutup aja lah ya, dan pemicunya di Tebet sebenarnya ketika ada angkot, ada mikrolet yang dia melanggar pintu perlintasan dan ketabrak kereta. Akibatnya saat itu udah deh kita tutup aja gitu. Dishub langsung memutuskan udah kita tutup aja deh, karena mungkin lebih banyak mudaratnya gitu ya. Tapi kan, nah yang jadi isu jadi begini nih Tom. Jadi kalau akhirnya mau kita ngeliat tadi yang Pak Safrin sampaikan tadi, kalau mobil kita berorientasi pada mobil maka masalah selesai karena ada flyover di atasnya, maka kendaraan bermotor itu bisa lewat atasnya aja. Nggak ada masalah gitu ya. Jadi yang tadinya bisa yang lewat bawah ya udah dipaksain lewat atas gitu. Jadi isunya mungkin nggak begitu besar. Tapi kan pertanyaannya ke sini. Yang dulu bisa lewat, yang jalan kaki, yang naik sepeda, yang mungkin naik kursi roda, yang mungkin jalan dorong gerobak, itu gimana? Ada masalah juga. Jadi di sana kalau ada gerobak sampah ya, karena tempat sampahnya ada di satu tempat gitu, harus ngelewatin si rel. Ketika ditutup, mereka jadi kesulitan juga. Jadi ada sekian banyak hal yang sebenarnya ternyata nggak sederhana itu loh. Gitu. Nah ini kan sebenarnya jadi ruangnya kan jadi terpisah ya.
tersegresi gitu. Jadi tiba-tiba ada sekat gitu, timur dan barat jadi pemisah. Ini yang tadi. Jadi kalau mobil, motor itu cenderung gampang ya. Tapi mungkin teman-teman bisa lihat di kursor saya nih. Ada orang yang berjuang ngedorong gerobaknya. Masih untung dia bisa selamat nyampe ujung, insya Allah selamat nyampe ujung ya, mudah-mudahan gak ada apa-apa gitu. Tapi lihat ya, gak lawan arah sih Tom, ini satu arah. Untungnya dia masih sadar akan hal itu. betul. Nah, yang jadi isu kan kalau ini kan dia berarti berjibaku ya, mempertahankan hidup dan tanda petik itu, untung gak diserempet sama apa gitu. Jadi ini jadi masalah keberpihakan yang tadi Pak Safrin bilang. Karena ternyata memang dahulu, kalau teman-teman perhatiin berita juga kemarin, sekarang lagi lumayan heboh ya, Jakarta dianggap kemudian tata kotanya nggak cukup baik dalam deretan kota-kota dunia. Tapi kan kita mulai beranjak memperbaiki kan. Gitu. Nah dahulu memang yang pejalan kaki itu sulit mendapatkan ruang, jadi selalu prioritas pada kendaraan bermotor. Hari ini kita berubah gitu, itu yang diharapkan kan sebenarnya. Ini ngomongin contoh, saya bikin simulasi sederhana aja pakai Google Maps gitu ya. Kalau misalnya dari kota Casablanca, saya ngambil satu titik di kota Casablanca di barat, sisi barat, ngambil satu titik di sisi timur, anggaplah saya ambil si At-Tahiriyah ini. Kalau jalan kaki gitu ya, kalau naik mobil gampang nih, langsung kita bisa tahu 6 menit waktunya gitu. Tapi kalau kita ngomongin jalan kaki, ternyata dianggap jalannya si Casablanca itu nggak cukup lapangan Ros dulu namanya ya, gitu. Itu nggak cukup baik gitu. Jadi kalau mau jalan kaki diajaklah muter-muter. Kalau sepeda kurang lebih juga sama. Nah isu segregasi itu justru sebenarnya perhatian yang udah lumayan lama gitu. Jadi kalau di kami itu ya gue minimal liatin si segregasi ini udah. Karena kebetulan tinggal sekitar Tebet ya, jadi yang ada beberapa daerah yang dahulu tuh kalau sisi satunya sama sisi satunya tuh suka berantem. Masalahnya kadang-kadang sepele, dan akar masalahnya gara-gara cuma masalah kepisah jalan. Gak cuma di Tebet, gak cuma dia kepisah rel. Jadi kalau teman-teman perhatiin dahulu tuh di Pantura ya, yang kepisah jalan itu biasanya seberang-seberangannya tuh suka main-main di jalan gitu ya. Jadi itu justru masalah segregasi bukan hanya masalah fisik, tapi bisa berembet kepada masalah sosial. Jadi makanya kemudian kita mikirin, padahal ya kalau kita melihat ruang itu, kalau kita mau klaim ruang kota itu menjadi ruang publik, ini contohnya Shibuya gitu ya, menjadi orientasinya pada pejalan kaki, jangan-jangan kita bisa punya kota yang bagus. Shibuya ini menarik ya. Jadi kalau teman-teman lihat di bawahnya ini jalan pedestriannya banyak banget, ramai banget gitu ya. Di atas ini nih, ini rel kereta api. Ini satu lapis, di bawah tanahnya ada satu lapis lagi. Sebenarnya yang kelihatan di sini ada di atasnya tuh ada satu lapis ini ada empat rel bersusun gitu. Makanya jadi ramai banget. Gitu. Jadi ini contoh bagus nih Shibuya. Gitu. Atau mungkin kalau ngeliat Times Square gitu, jadi reclaiming yang tadinya ruang-ruang untuk kendaraan bermotor, bisa shift dong untuk sekarang tuh udah untuk orang untuk pejalan kaki gitu istilahnya, untuk manusia. Jadi kota itu bukan untuk mesin, untuk manusia gitu, istilahnya. Ini kalau kayak gini kayak lagi ada demo ya kalau di Jakarta, Pak. Iya. Nah, itu kan jadi masalahnya, Tom. Itu masalahnya. Jangan kemudian jalan itu rame, kalau kita ngeliat jalan rame, wah ada yang demo nih. Padahal nggak gitu. Padahal nggak gitu. Padahal kita kan pengen juga punya ruang-ruang publik yang bagus gitu. Masalahnya mungkin di Jakarta, ruang-ruang publik itu nggak begitu tersedia gitu. Di beberapa tempat juga sebenarnya begitu, tapi mulai di reclaim. Nah, kita ngeliat Tebet itu punya peluang ke sana. Jadi ada ruang-ruang yang dulu ruang-ruang negatif ya, atau ruang-ruang yang sebenarnya nggak pengen diakomodasi, pedagang kaki lima, padahal dia bisa memberikan kontribusi luar biasa. Bayangin ya, Tommy kan tadi cerita tuh, berulang kali ke daerah Tebet ya, Tom? Iya. Ke stasiun Tebet. Coba Tom, lu bayangin.
Kalau mau jajan mampir situ dulu. Kan keluar langsung banyak yang jualan. Benar. Nah, sebenarnya mungkin Tommy bisa bayangin kalau misalnya lo tengah malam gitu ya, mungkin jam 8 malam gitu mau naik kereta, nggak ada yang jualan di depan. Waduh, takut kali. Exactly. Justru kehadiran si pedagang kaki lima itu ngasih social security sebenarnya. Jadi ngasih keamanan sosial. Tiba-tiba kita tuh merasa aman gitu. Tapi memang sebelumnya tuh nggak begitu diakomodasi. Nah itu sih kita ngeliat, ini sebenarnya ada hal-hal yang bagus ya, yang kalau bisa kita kelola bisa jadi hal-hal yang lucu gitu. Makanya kemudian kita pengen lihat ruang kotanya gitu, pengen lihat lagi ruang kotanya, kita bisa ngapain sih gitu. Yang sebenarnya kami tuh ya cuman istilahnya bukan hal yang baru ya gitu, reclaiming yang dahulunya lebih berorientasi pada kendaraan, maka sekarang ruangnya dibikin lebih banyak untuk manusianya. Jadi kalau teman-teman lihat ini ada garis putus-putus, dulu ini jalan gitu. Ya. Ini jalan. Nah kami mikir kalau seandainya jalannya boleh digeser, maka kemudian kita punya peluang nyiptain plaza yang lebih lebar gitu. Dan enak ya Mas jadi arsitek Mas, bisa geser jalan? Enggak, kita kan cuma bisa mimpi. Tapi kan ini kan atas persetujuan Pak Safrin. Jadi kalau tanpa restu Pak Safrin kita nggak bisa juga. Enak arsitek Mas, kita mimpi doang yang laksana orang lain. Oh iya. Iya. Lanjut. Gitu. Nah, jadi kita lihat sebenarnya ya karena kalau sebelumnya kan kita selalu melihat ruang itu dua dimensional ya gitu. Jadi cuma begini padahal kalau kita melihat 3 dimensional, kita tuh lagi-lagi punya peluangnya tuh banyak gitu istilahnya. Sebenarnya nggak pengen cerita terlalu banyak ini ya mengenai apa rancangannya, biarin aja nanti teman-teman lihat kalau udah jadi gitu. Jadi ini saya sengaja nggak ngasih foto yang terakhirnya seperti apa biar teman-teman penasaran, datang sendiri ke tempatnya. Saya berarti. Oh itu masuk lu Tom. Siap. Nah kurang lebih tapi nanti jadinya begini. Tadi kan kita ngomongin integrasi ya. Integrasi tadi stasiun ke Transjakarta gitu. Kita pengen punya ruang yang bagus gitu. Tapi masalahnya juga cuma ke Transjakarta. Jadi hal-hal yang begini yang sebenarnya tadi ya ya kita ngomongin kan collab ya, kolaborasi dan integrasi ya si Bajai pun kita pikirin. Ojek online kita pikirin gitu. Sepeda sebenarnya kita juga pikirin. Gerobak boleh nggak nanti nyebrang? Harus bisa gitu. Itu yang jadi perhatian. Tapi kan yang jadi penting adalah kita pengen nyiptain ruang untuk manusia. Gitu. Jadi yang kita ingin hadirkan itu ruang-ruang untuk manusia. Jadi triggernya memang tadi integrasi KCI, Transjakarta, antar moda gitu ya. Ojek, taksi, mikrolet, bajai gitu. Dan jalan kaki. Nah, ruang-ruang ini yang sebenarnya pengen kita hadirin. Si kaki lima itu harus diakomodasi dengan cara yang bagus lah ya gitu. Jadi kita pengen ada ruang-ruang juga untuk kaki lima gitu. Ada dia punya booth yang bagus gitu. Jadi kita naik kelaskan gitu istilahnya gitu dengan harapan kemudian ini bisa jadi tempat baru gitu ya. Dan ini jadi civic place saja gitu, tempat kita bisa sosialisasi gitu. Ya, ini mungkin slide terakhir ya, atau mungkin ada satu lagi. Tapi kurang lebih ini ada satu slide yang terakhir setelah ini. Tapi kita pengen ngomongin ini, kita ngomongin manusia, kita ngomongin lingkungannya, kita ngomongin bagaimana kita bergerak, gimana manusia bergerak, bagaimana manusia berinteraksi, dan kemudian semua itu bagaimana kemudian kita bisa meruangkan. Ini isunya pada di situ sebenarnya gitu. Kalau tadi ngomongin masalah bukan masalah sih gitu, tapi ngomongin isunya itu yang kita coba address mungkin di Tebet kurang lebih ya gitu. Jadi mungkin juga memohon nanti mungkin tuh teman-teman bisa melihat ada sudut pandang yang lain, kira-kira kami juga bisa berikan pandangan. Nah yang sekarang terjadi ini ini si haltenya ya. Yang sekarang terjadi ini baru tahap pertama, Tom. Oke. Yang kita harapkan berikutnya yang tadi itu. Justru kan triggernya kalau nanti yang sepeda gimana, kursi roda gimana, yang gerobak gimana, bisa nggak dia nyebrang tanpa harus melewati jembatan penyeberangan yang tinggi menyeramkan itu gitu.
yang ramah gitu ya. Jadi kita nanti siapin ramp, jadi orang itu bisa mobile, bisa pindah dari satu sisi ke sisi lain secara independen tanpa tergantung sama orang lain. Nah ini yang mungkin ruang-ruang yang pengen kita siapin. Ya. Itu sih Tom. Oke. Menarik sekali, udah kejawab nih banyak pertanyaan nih. Kan yang paling seksi kan sekarang kaki 5 nih, udah dijawab tadi dengan Mas Adiko. Penyeberangan juga dulu saya suka turun Tebet karena mau ke Hermina tuh yang ke arah Kampung Melayu kan. Nah itu saya naik bemo bajai di seberangnya tuh mau nyebrang tuh kayak bertarung nyawa gitu kan. Jadi katanya kalau yang dari arah Tebet mah kelihatan ya, dari arah sana kan nggak kelihatan gitu kan. Sekarang mungkin karena udah ada nama ini jadi aman lah semuanya. Nah ini kan luar biasa nih Tebet dari zaman dulu ya, nih banyak simpul, banyak orang-orangnya juga, terus banyak moda-moda transportasi yang baru-baru kan, ada ojek pangkalan dan sebagainya, ojek online sekarang. Tentu banyak pihak-pihak yang harus dikolaborasikan lah, ibaratnya harus dinaungi, diwadahi. Nah, gimana nih strateginya nih ke Ibu Sylvia sih lebih sih sebagai PMU ya? Strategi gimana nih semua merangkul gitu biar bareng-bareng yuk kita bareng bangun bagus integrasi ini gitu. Itu gimana Bu strateginya Ibu? Jadi memang kalau bisa dibilang yang namanya pekerjaan ini tantangan utamanya itu adalah tadi ya mengengage gitu ya, mengajak semua stakeholder tuh untuk mau sama-sama mengerjakan ini gitu ya. Jadi mau menghadirkan kawasan yang terintegrasi maka para pelakunya semuanya juga harus mau berintegrasi dan berkolaborasi. Dan yang kita bicarakan ini banyak sekali loh ya, dari Pemprov aja berapa banyak tuh dinasnya ya, dari Dinas Perhubungan, Bina Marga ya, kemudian sampai yang bagian aset juga ikutan juga gitu terlibat ya, ngurusin izin sampai teknis-teknisnya. Kita punya KI juga dan KCI. Lalu ada tadi udah disebutin ada TJ, ada ojol, opang, bajai, angkot ya. Kemudian ada PKL-nya juga di kawasan situ, masyarakat sekitarnya. Lalu juga ada lagi kontraktor sama konsultannya, ya, merancang ini semua gitu ya. Sama kontraktor aja ini udah susah nih karena konsultan punya ide yang ideal, gitu kontraktor orangnya realis gitu kan. Itu aja udah susah gitu untuk menyatukan, apalagi nanti ada masukan-masukan lainnya gitu kan. Nah jadi indeed itu the main challenge adalah tadi mengkolaborasikan semua pihak ini gitu ya untuk sama-sama gitu. Dan mungkin strategi utamanya yang paling penting itu adalah bahwa adanya komitmen dan clear direction dan objektif dari pimpinan ya. Dalam hari ini adalah pemerintah, Pak Gubernur gitu ya, very clear sekali ini mau dibawa kemana gitu ya pekerjaan ini gitu. Dan selain Pak Gubernur juga pimpinan stakeholder lainnya juga gitu. Dalam ini adalah Dirut KAI gitu ya, kemudian dari PT MRT Jakarta juga yang diajak terlibat dalam semuanya itu diarahkan untuk menuju common goals gitu. Nah kalau itu sudah clear maka semua yang bekerja di bawah itu punya semangat yang sama gitu ya. Semangat kolaborasi, semangat untuk mencari win-win, mencari solusi gitu. Jadi ego-ego sektoral itu tolong ditinggalkan gitu. Nah, kalau itu sudah bisa dilepas, then everybody bisa fokus untuk bicara gimana nih caranya cari solusinya gitu. Kerjaannya gimana bisa selesai gitu. Ya. Nah, lalu kita masuk kalau gitu practicality-nya gimana gitu, pragmatisnya gimana? Ya, kita adakan rapat rutin, weekly gitu ya. Buka komunikasi gitu ya yang yang seluas-luasnya intensif gitu, dan untuk bahkan untuk ke masyarakat sekitar gitu, misalnya untuk PKL, kemudian ada tadi ojol, opang dan angkot di sana semua kita lakukan sosialisasi juga, kita sampaikan gini loh penataan ini apa yang mau kita kerjain, tujuannya apa gitu, keuntungannya untuk mereka untuk apa gitu ya, jadi mereka pun buy in gitu ya dalam kegiatan penataan ini gitu. Karena the last thing we want adalah kegiatan penataan ini mendapatkan resistensi gitu dari pihak yang ada di sini semua gitu ya. Kita nggak mau itu akan membuat proses ini juga menjadi sesuatu yang nanti niat baik malah menjadi sesuatu yang negatif gitu ya. Jadi komunikasi publiknya itu sangat penting gitu ya. Sosialisasi engagement supaya orang-orang pada tahu what are we trying to do here gitu. Nah, again gitu, setelah dapat buy-in juga gitu dari masyarakat yang akan terdampak di situ, maka kegiatan pekerjaan di lapangannya bisa berjalan gitu ya.
Dan apa namanya tadi seperti saya bilang gitu, impractical, selain ada rapat weekly gitu, kita make sure aja gitu kalau ada masalah itu segera diangkat ke atas, dicari tolong diambil keputusannya dengan para pimpinan, lalu kita execute di lapangan gitu ya. Jadi itu mungkin yang bisa the key success ya dari kegiatan penataan ini. Dan tahun lalu gitu pada saat pertama kali kita memulai kegiatan penataan ini tahap 1 ya, itu juga susah gitu, tapi itu berhasil gitu, berjalan gitu, sehingga itu membangun confidence dan juga trust gitu ya dari semua stakeholders yang terlibat. Maka untuk kali ini yang kedua, tahap kedua gitu ya, itu misalnya chemistry-nya lah ya gitu antara para stakeholders yang terlibat pun juga sudah terbentuk gitu ya, dan jadi kita bisa menjalankannya juga sebaik mungkin. Ya, oke. Kalau dipikir-pikir, pandemi ini bagi saya juga ada ada bukan untungnya ya. Saya kan dulu memang penjelajah kota Jakarta ya, sering jalan-jalan pakai transportasi publik. Cuman setelah pandemi ini udah hampir 1,5 tahun itu ya jarang banget lah untuk keluar Jakarta. Jadi sekarang saya mau dititikin nih, apa aja sih yang berubah nih. Kemarin S-Class 4 seri sebelumnya udah saya titikin ya, ada ini gitu. Nah, termasuk stasiun Tebet ini nih. Nah, Pak Syafrin, coba dong Pak, kasih tahu kita ada apa lagi nih Pak, biar saya ntar bisa main-main ke sana nih. Stasiun mana lagi, halte mana lagi Pak di Jakarta yang sudah mulai ditata dan integrasinya semakin baik Pak. Maaf Pak, masih di mute Pak. Maaf. Ya, halo, kedengaran? Sudah Pak. Ya, baik. Jadi untuk penataan kawasan stasiun ini, tadi sudah dijelaskan oleh Mbak Sylvie dan juga Mas Eriko demikian jelasnya. Kuncinya ada 2, Mas. Yaitu bagaimana kita melakukan integrasi antar moda, kemudian untuk menuntaskannya perlu kolaborasi. Karena Jakarta sekarang dengan visi kota kolaborasi, itu prinsipnya mengundang seluruh warga masyarakat untuk bersama-sama kita membangun Jakarta menjadi kota yang lebih baik dan membuat warganya bahagia. Mas Eriko dari arsitek yang sebelumnya mungkin hanya sekedar tahu, oh ini harusnya begini, dengan prinsip kolaborasi ini kita sama-sama memikirkan. Pemerintah memiliki sumber daya dari sisi kewenangan, kebijakan, perizinan, tapi banyak masyarakat lainnya yang memiliki sumber daya yang lebih lagi yang bisa kita kolaborasikan untuk membangun Jakarta. Nah ini wujud di penataan kawasan stasiun. Sebelumnya kita ketahui begitu bicara KRL, itu pengelolanya hanya berpikir saya mengangkut penumpang dari satu stasiun ke stasiun berikutnya tanpa memikirkan setelah penumpang turun di stasiun itu mau dikemanakan. Masa bodoh amat katanya. Yang penting sudah sampai di stasiun, Anda keluar, cari sendiri mikroletnya, cari sendiri angkotnya, cari sendiri ojeknya. Tidak ada yang menempatkan wayfinding yang baik. Tidak ada penunjuk ataupun lokasi-lokasi. Nah, dalam penataan kawasan stasiun itu, prinsip mobilitas yang mengarah kepada pergerakan warga itu yang dipikirkan oleh Pak Gubernur. Bagaimana orang begitu dia turun dari rumah, itu dia sudah memiliki gambaran, oh saya naik A, B, C, D, sehingga sampai di tujuan. Dengan prinsip selamat, aman, nyaman, dan satu lagi murah nih. Orang bawa kendaraan pribadi pasti berpikir untuk BBM, belum lagi dengan tol, misalnya belum macetnya. Nah itu prinsip yang sekarang kita dorong. Nah kemudian dari penataan kawasan stasiun ini sebelumnya di 2020 kami sudah tuntaskan ada 4 stasiun yang bisa kita lihat Tanah Abang itu demikian masifnya dilakukan perubahan. Sekarang di Tanah Abang orang turun itu yang sebelumnya begitu turun menyebabkan kepadatan luar biasa karena semuanya beranggapan bahwa sepanjang jalan Jati Baru itu adalah halte. Jadi mereka berhenti di mana saja stop angkot dan angkot juga begitu mau lewat merasa bahwa sepanjang jalan itu adalah terminal. Jadi mau berhenti di mana saja mau di jalur kiri, kanan atau di tengah, ini terminal.
karena tidak ada yang memikirkan prinsip pergerakan warga, sehingga prinsip transit dari angkutan massal ke para transit tidak terjadi. Nah, ini yang dilakukan. Masuk ke sana para warga kita yang memiliki kapabilitas, memiliki kemampuan untuk merencanakan kota, ayo sama-sama kita pikirkan. Ini prinsip dari kolaborasi yang dibangun di dalam penataan kawasan stasiun. Kemudian ada 3 laginya di tahun 2020 sudah dituntaskan, yaitu Stasiun Juanda, tahap 1 kita sudah tuntaskan. Berikutnya Stasiun Senen, itu lebih lucu lagi Stasiun Senen. Terminalnya ada di seberangnya, stasiunnya ada, dibatasi oleh GOR, dan kemudian tidak disiapkan fasilitas transit antar moda ini. Penumpangnya nyari sendiri itu untuk ke terminal. Akhirnya di sana terjadi adalah aut-autan, bajai berhenti di mana sesukanya, angkot, metro mini, dan seterusnya. Nah, sekarang seluruhannya sudah tertata. Bahkan jalur Transjakarta bisa dengan mudah dijangkau oleh penumpang dari KRL. Karena ada aset pemerintah Provinsi DKI Jakarta, ada aset PT KAI, ada aset BUMD lainnya, kita kolaborasikan. Seluruhnya memiliki potensi dan seluruhnya baru sadar. Oh iya, kalau kita beri peran, maka di seberangnya ada Pasar Jaya, itu akan lebih optimal karena orang turun dari stasiun Pasar Jaya langsung kelihatan, oh itu Pasar Jaya, langsung bisa jalan. Nah, dengan prinsip ini maka ada satu hal nilai tambahnya adalah bagaimana ekonomi masyarakat itu tumbuh. Jadi jangan dilihat misalnya PKL-nya terus bagaimana, diperhatikan keseluruhannya karena prinsipnya dalam penataan kawasan stasiun namanya penataan. Bukan namanya pembangunan. Bisa saja pembangunan digusur, tetapi ini karena penataan, kita lakukan penataan di mana lokasi PKL-nya yang baik, yang kemudian pada saat terjadi pergerakan penumpang atau calon penumpang, itu mereka langsung bisa mendekat ke area yang sudah ditetapkan sebagai lokasi PKL. Nah, yang keempat adalah Stasiun Sudirman. Itu juga sudah dilakukan penataan kawasan, ada integrasi langsung antara KRL, MRT, BRT, kemudian juga ada satu kereta bandara di sana. Itu sudah. Nah, saat ini ada 5 stasiun yang sedang kami lakukan penataan, salah satunya Tebet, kemudian ada Stasiun Manggarai, ada Stasiun Gondangdia yang kita ketahui juga cukup semraut kemarin dan sekarang sedang dilakukan penataan. Yang keempat adalah Stasiun Palmerah, itu lebih hebat lagi karena begitu ada kepadatan di sana dari arah dari arah Karet itu kepadatannya luar biasa karena di Stasiun Palmerah cukup padat. Kemudian juga yang terakhir adalah Stasiun Kota. Stasiun Kota itu sedang dalam tahapan pembangunan. Dan kita rencanakan untuk 4 stasiun ini bulan September nanti itu akan selesai. Untuk stasiun kota secara bertahap 2021 ini ada beberapa bagian yang bisa kita selesaikan. Kemudian rencana ke depan kami juga ada 4 stasiun lainnya yang nantinya akan dilakukan penataan, diantaranya adalah Stasiun Cawang. Ini kita harapkan bisa terintegrasi dengan Transjakarta, juga penataan di kawasannya. Kemudian Stasiun Matraman baru, juga ada Stasiun Juanda 2. Itu barangkali Mas. Ya. Ya, Mas Tommy. Banyak ya, Pak ya. Kayaknya PR saya banyak nih. Ya, banyak PR-nya memang. Nah, saya mau ke penanya dulu ya. Sebentar. Oke, saya akan coba tadi penanya. Nah, ada pertanyaan nanti coba tolong kontaknya siapa, mungkin nanti ada yang bisa jawab. Dari TJ Yusuf, mohon izin bertanya, M. Yusuf, Jakarta Timur. Efek dari pembuatan jalan layang, penutupan lintasan sebidang, dan pembuatan terowongan penyeberangan yang membuat kawasan Stasiun Tebet sebagai terminus, bukan perlintasan. Terlihat dari adanya 2 halte Transjakarta di sana. Apakah perencanaan TOD Tebet sudah masukkan hal ini? Bagaimanakah antisipasi atas lonjakan pelanggan di Stasiun Tebet sebagai terminus pasca PPKM ini? Mungkin ada yang bisa coba untuk menanggapi atau jawab. Jadi ada yang bilang nih kok kayak nggak perlintasan tapi kayak semacam terminal tidak resmi gitu kan kalau melihat sekilas gitu loh. Nah itu seperti apa? Baik, jadi pada kondisi sebelum penataan
memang yang terjadi adalah di stasiun Tebet itu begitu dilakukan penutupan perlintasan itu menjadi terminal. Karena M44 yang tadinya bisa melintas di bawah, yang dari dari Kalimalang ke Karet, itu tadinya mereka bisa melintas bawah, tapi kemudian begitu ditutup, maka yang area yang ditutup ini menjadi terminal para M44. Ini yang menyebabkan kesemrautan. Nah, sekarang dengan penataan kawasan untuk kawasan stasiun Tebet ini, otomatis dilakukan penataan secara menyeluruh, di mana halte busway disiapkan, di mana untuk drop off ataupun parkir bagi para angkutan para transit, termasuk di dalamnya ada mikrolet tadi, sehingga di sana tidak akan ada lagi yang disebut sebagai terminal bayangan. Kemudian bagaimana dengan pemisahan yang sebelumnya ada, memang saat ini belum dibangun, ada terowongan yang nanti akan menghubungkan sisi barat dan sisi timur, dan kita harapkan ini akan bisa dibangun pada tahap berikutnya untuk penyediaan fasilitas itu. Tetapi sekarang dengan ketersediaan JPO itu masih cukup untuk menampung jika terjadi lonjakan penumpang, karena pemilihan stasiun Tebet ini disesuaikan desainnya dengan jumlah penumpang hariannya yang rata-rata sekitar 32.000 di kawasan itu. Baik, Mas Eriko barangkali menambahkan. Ya, sebenarnya ada yang mau menambahkan nih. Siap, Pak. Jadi, ya betul tadi, malah sebelum penataan itu udah jadi terminal. Nggak resmi gitu. Tadi yang Pak Safrin bilang tuh, M44 udah nongkrong di situ, bahkan kalau yang menarik itu ngelawan arah. Jadi dia masuk, keluarnya lagi balik di jalan yang sama. Gitu. Nah, pertanyaannya kan kemudian gimana ya kita ngeliat itu, ngeliat polanya, terus ke depan apa yang harus dilakuin. Gitu. Melihat apa yang dilakuin, kemudian sebenarnya ya ada beberapa metode sih, Tom. Gitu. Jadi ada beberapa, termasuk kemudian kami melakukan simulasi pergerakan manusia, pergerakan moda. Nanti kalau harus ada TJ di sana, daya tampungnya berapa, kita harus dapatkan di mana ya, harus berapa banyak. Gitu. Manusia itu kira-kira nanti berapa banyak yang bergerak. Kalau untuk ojek online butuh difasilitasi berapa besar gitu. Itu akhirnya kita lihat semua gitu, dan kemudian kita letakkan pada titik-titik yang ini. Jadi kita lakukan simulasi gitu. Jadi kalau pada kenyataannya ya lumayan lah gitu, mikirinnya lumayan berat gitu. Saya yakin kalau saya aja cuman diminta ngebantuin dampingin di Tebet, Pak Safrin dampingi ngurusin banyak stasiun, saya yakin jangan-jangan Bapak berkurang berapa kilogram, Pak? Tapi bisa membelah diri, Wan. Jadi amuba ya. Dan mungkin bisa saya tambahkan adalah, silakan, Bu. Saya adalah kegiatan penataan stasiun yang kita kerjakan sekarang aja ini ya, walaupun juga dengan tadi 2 tahap ya, tahap 1, tahap 2. Ini pun juga baru beginning loh, baru mulainya saja loh. Ini baru di sekitar stasiun tempatnya aja gitu ya. Dan yang kita bicarakan tadi itu adalah kita mau bikin yang namanya transit oriented development, ya kan? Dan itu cangkupannya kawasannya lebih luas lagi gitu ya. Kita talking about radius itu antara 350 sampai 700 meter dari dari si stasiun gitu. Nah, jadi pasti nantinya gitu akan ada master plan. Ya, ada master plan-nya yang akan menunjukkan kawasan Tebet itu nanti secara transit oriented development akan seperti apa gitu ya, perkembangannya gitu. Dan ini pasti akan memperhitungkan perkembangan kegiatan ekonomi, kegiatan sosial gitu ya, over the longer time gitu ya, antara sampai 10 sampai 20 tahun ke depannya gitu. Jadi it's not something yang berhenti di sini, ini akan sesuatu yang akan terus bertumbuh gitu ya pembangunannya. Ya. Boleh nambahin nggak, Tom? Yang disampaikan Jadi betul tuh yang disampaikan Mbak Sylvia. Jadi ini baru awalan gitu. Jadi kalau kita lihat ya, paling enak sebenarnya ngeliatin Jepang ya, karena Jepang bisa jadi contoh yang bagus dalam hal TOD yang Mbak Sylvia bilang tadi. Jadi justru bisa di daerah sekitar stasiun itu akan tumbuh. Jadi bukan cuma di depannya kita bikin apa gitu, enggak. Justru nanti di periperinya tuh yang akan menarik. Justru sekitar misalnya kita ngomong Jepang tuh sekitar stasiunnya Harajuku itu tumbuh kan,
sekian macam tuh, ada butik, ada segala macam, sampai ada cosplay gitu. Jadi justru masuk ke dalam gang-gang di sekitar Harajuku itu menyenangkan. Begitu juga misalnya Shinjuku atau di beberapa tempat dan tumbuhnya titiknya tuh mulainya dari stasiun. Jadi kita lihat ini baru awalan loh teman-teman. Jadi sebenarnya ruang tadi kolaborasi membangun kelas sekelas kita semua ini baru awal aja gitu. Jadi jangan-jangan tahun depan kita harus naik kelas gitu ya. Ya. Itu Tom. Ya, oke. Saya mau bertanya lagi nih. Ini kan Jakarta itu punya apa ya? Jargon gitu ya. Kolaborasi city lah. Kota kolaborasi. Maaf. Nah, kolaborasi itu kan tidak hanya terhadap stakeholder dan juga kepada expert-expert tentunya ya, tapi juga terhadap masyarakatnya, warganya tentunya. Nah, dalam konteks Stasiun Tebet ini, bagaimana sih kolaborasi terjadi antara dengan masyarakat tentunya? Bagaimana ada ide-ide mereka diserap terhadap penataan kawasan Tebet ini, dan bagaimana masyarakat itu supaya merasa memiliki kawasan Tebet ini gitu? Seperti apa itu, Mas? Ya, ada beberapa hal ya gitu. Jadi kalau di perencanaan sebenarnya kita menyimak ide dan masukan masyarakat gitu. Walaupun yang ada kalanya kan sebenarnya sangat sederhana gitu ya. Kita ngobrol aja sama kaki lima, termasuk kita ngobrol sama yang ojek-ojek yang di sana. Harapannya gimana sih gitu? Ya kita tampung ya, kita simak. Bukan berarti kemudian memang menerima ansih kemudian jadi begitu gitu. Sebenarnya kita serap apa yang menjadi intinya, menjadi substansinya, kemudian kita bisa akomodasi dengan seperti apa. Itu kan satu hal ya. Tapi sebenarnya yang penting dalam perencanaan, dalam desain apapun, harusnya nggak selesai, Tom. Karena kalau selesai, kita tuh nggak memberikan ruang kepada orang lain untuk ngisi. Gitu. Jadi sebenarnya kita mikirin nanti, ya udah kita yang membiarin beberapa hal mungkin harusnya bisa diisi oleh teman-teman warga kota yang lain gitu. Itu yang kita kepikiran sih sebenarnya. Itu seperti apa tuh Mas kira-kira Mas? Implementasi gampangnya seperti apa tuh mengisi ruang publik itu oleh masyarakat sekitar? Hal yang paling gampang ya gini, apakah ada ruang yang bisa dipersonalize dalam tanda petik gitu ya, atau mungkin ya, kelompok berasa kemudian ini gue boleh nggak nyumbang ya, apakah bisa gue muralin misalnya, paling gampang gitu ya. Dengan demikian sebenarnya kita ngeliat mural itu bukan dalam hal vandalisme, bukan gitu. Kita ngeliatnya justru art kan. Misalnya siapa ada muralis yang di Inggris tuh, Banksy yang luar biasa kan, ya. Sampai karyanya tuh diburu orang, betul, dilelang gitu, ya. Sampai ketika dilelang dia pun bikin ulah juga gitu ya. Jadi yang begitu-gitu sebenarnya kita ngelihat dalam kaitan tadi ya, kreativitas gitu. Itu bisa jadi banyak hal. Nah, kita ngeliat ruang-ruang itu. Juga sebenarnya lihat ruang-ruang yang lain gitu ya, yang mana orang kita bisa ngeliat masuk, gue boleh nggak ya beraktivitas di sana gitu. Kita nyiapin mungkin ruang-ruang di mana kalau gue mau nari di sana, gue mau perform di situ, apakah mungkin? Di Tebet itu, tadi yang dilihat di foto yang ada di bawah kolong jembatan itu, kalau jam 7 itu ada yang main live music loh. Nah, apakah kemudian dia bisa punya ruang yang sama? Atau kita berikan ruang yang sama? Itu hal-hal yang kurang lebih kita coba lihat dan akomodasi. Itu sih, Tom. Oke. Menarik. Jadi semacam ada ruang bersama yang bisa digunakan ya oleh masyarakat untuk mereka berekspresi tentunya. Karena kita sekarang kurang ruang berekspresi kan, apalagi di ruang publik tentunya kan. Ya. Itu dia, betul. Lagi dari Putra. Mungkin ke Ibu Sylvia ini, tentang Ibu Sylvia mungkin ya. Saya hendak bertanya, silakan. Perihal apa yang paling sulit mendapat persetujuan semua pihak, utamanya para stakeholder terkait desain kawasan Stasiun Tebet ini? Apakah ada penyesuaian desain yang sangat ekstrim pada desain awal dan desain akhir? Seperti itu, Bu. Mungkin tantangan yang paling besar itu bukan hanya untuk di Tebet ya. Pada saat kita melakukan penataan stasiun itu adalah pada saat kita udah mulai minta minta space-nya. Minta space dari si pemilik gitu ya. Karena dan kita mau jadikan itu buat ruang publik itu gitu. Kita mau buka gitu. Tolong dong buka pagarnya, tolong dong ya area yang sekarang ini nggak pakai itu, tolong deh buat kita jadi plaza gitu ya. Atau area yang pribadi gitu
ya, parkiran yang berbayar itu sekarang dijadikan tempat untuk performnya menonjol. Nah, itu yang paling susah pada saat kita udah mulai minta-minta more space for public. Apa namanya, pada saat kita ngomongin cover lahan, itu baru mulai kan ya memang lebih susah gitu meyakinkan gitu ya. Tapi begitu melihat itu waktu jadinya dan begitu bisa bermanfaatnya untuk publik gitu ya, dan kawasannya menjadi rapi, ya itu udah the next stage gitu, the next tahapan gitu, tahapan kedua kali ini juga udah jadi gampang gitu ya. Kita ngomong sama pemilik, kita pakai ya gitu ya, misalnya lahan ini untuk jadi pick up drop off, pakai ini untuk jadi area plaza, pakai ini untuk menjadi area hijau, itu pun jadi diberikan gitu ya. Nah, contohnya misalnya untuk yang di tempat ini, kita bisa lihat itu ada area yang sebelumnya itu di bawah flyover itu nggak dipakai apa-apa, itu kosong gitu ya, dan itu malah jadi kumuh gitu loh, jadi nggak ada karena nggak jelas itu fungsinya untuk apa gitu. Dan lewat penataan itu, area itu sekarang diubah gitu ya menjadi plaza dan menjadi kolam gitu ya. Nah, itu nanti itu menjadi tempat titik kumpul dan banyak untuk bisa menampung kegiatan publik gitu. Nah, jadi ini yang pergulatan lah ya, yang banyak yang terjadi gitu pada saat kita melakukan penataan seperti ini. Mute, Tom, masih di mute. Oh iya. Maaf. Jadi siapa moderator ini? Malum. Nah, ini cerita-cerita tentang proyek aja nih, Mas Ariko, Bu Sylvia juga. Berubah jauh nggak sih dari ide dasar desain awal tuh, jauh nggak? Kan udah awal nih punya desain bagus nih, ketemu stakeholder A, B, C, D, F, G, sampai Z mungkin. Ada yang berubah ekstrim nggak sih? Enggak ya, kayaknya desain yang dibuat itu sudah bisa terrealisasi kok. Luar biasa berarti. Luar biasa. Oke. Ya. Nah, Oke. Tom, itu fungsinya PMU, Tom. Jadi karena PMU itu betul. Coordinating banyak kan. Enggak, itu desainnya juga bagus, makanya semua puas. Siap. Ini saya mau ada pertanyaan lagi ya. Dari ini nama merek lagi, dari Gatot P. Bagaimana alternatif yang dipilih rekan-rekan stakeholder berkomunikasi arsitek dalam hal menentukan maintenance method, mempertahankan public space tetap dalam kondisi yang awet, bersih, nyaman, secara lebih tahan lama. Karena terkadang nyaman, bersih, terawat, memiliki expiry date yang cukup tenggat waktu yang cukup sempit dari posisi launching. Intinya gimana sih mempertahankan kualitas nantinya lah. Karena kan kita tahu nih kalau ruang publik tentunya pemerintah tuh kadang ya 2-3 tahun tuh udah mulai nggak bagus dan sebagainya. Nah, itu gimana tuh strateginya tuh? Beda kan kalau misalnya di Singapura contohnya itu kan barang-barangnya premium semua lah kalau dipakai di publik gitu kan. Jadi dipelihara dengan baik, dengan kualitas yang baik sehingga bisa tahan lama gitu. Nah, itu gimana tuh kalau yang buat stasiun Tebet ini tuh? Itu silakan. Mas Silvi, apa sweet dulu sweet? Rencananya bicara duluan, nanti habis itu yang orang ya. Dari perencanaan dulu nanti. Baru nanti dari PM-nya nanti. Kalau dari sisi perencana ya, ini karena kemudian lingkupnya perencana, sebenarnya itu jadi kompetensinya arsitek aja kan. Ya. Kompetensinya perencana, kita menentuin apa yang menjadi hal gitu. Jadi banyak hal. Lantai itu kira-kira pakai apa ya? Kita kan exercising banyak hal kan. Kalau keramik kira-kira nanti pilih nggak ya? Pecah nggak? Keangkat nggak? Kalau gitu keramik jangan jadi pilihan deh gitu. Kalau kita udah pakai stem konkret gitu, misalnya yang kita pilih. Tapi kalau stem konkret semua, kira-kira nanti dia ada meresap nggak? Oh, kalau gitu nanti ada yang porous konkret gitu. Jadi kan hal-hal itu yang jadi basisnya pertanyaan gitu ya. Termasuk sebenarnya kalau kita mikir ya gini. Dan ini sebenarnya kompetensi arsitek aja. Kalau kita ngelihat dalam hal ACP itu teman-teman mikirin nggak misalnya? Kalau ACP itu sebenarnya kan mudah terbakar, material mudah terbakar. Nah, ketika dia ada di dalam fasilitas publik seperti ini, di atasnya ada sarana yang vital juga, maka sebenarnya nge-spekin ACP itu gimana ya?
bukan merek ya, kita sih nggak ngelihat merek, tapi kemudian performance apa yang kita mau capai di situ. Paling ngeritik sesuatu nih. Nggak ke sana. Nah, justru berkaca ketika misalnya waktu beberapa lalu ya ada beberapa kegiatan aksi massa di beberapa tempat yang dirusak itu fasilitas publik, Transjakarta, mungkin yang terkesan MRT dan yang lain-lain gitu ya. Nah, kita berpikir jangan sampai sebenarnya material yang kita pilih itu bisa kemudian mudah sekali kemudian dirusak, atau mudah lagi kemudian dia bisa menjalarkan api dan yang lain-lain. Itu sih, jadi banyak banget pertimbangannya pada material yang mana, di hal yang apa gitu. Dan itu ya tanggung jawab perencana sih. Mudah-mudahan nanti disetujui sama Ibu PM. Nah, silakan Ibu PM. Sudah dipilih, apakah disetujui? Kalau itu jawabannya jawabannya 100 gitu ya. Karena memang semuanya bikin dari desain, ya itu semuanya mulai dari desainnya dulu gitu ya. To begin with itu material, dimensi gitu ya, level gitu, semuanya itu udah dipikirin gitu supaya nanti kalau misalnya jadi gitu ya, itu bukan cuma kelihatan cantik aja, tapi secara fungsional gitu ya, dan secara umur dari infrastrukturnya itu bisa bertahan lama gitu ya. Dan sebenarnya kalau bisa maintenance-nya serendah mungkin gitu ya, se-maintenance mungkin gitu ya, dibuatnya sedemikian rupa gitu. Nah, jadi so that's where we begin with gitu ya. Pertimbangan itu udah harus mulai. Nah, tapi memang nanti at the end of the day tantangannya adalah begitu selesai. Udah selesai sesuai tadi desain segala macamnya, ini gimana caranya supaya kita bisa tetap jaga kondisinya bersih ya, tidak dirusak gitu ya, dan tetap bisa berumur panjang sesuai dengan desainnya gitu ya. Dan ini memang gitu ya, ada tugas dari si pengelola, misalnya tadi saya bilang MITJ gitu akan sebagai instansi yang akan mengelola kawasan itu. Ya, dia akan mengimplementasikan sebuah sistem gitu ya, mungkin untuk sistem monitoring, berkolaborasi dengan petugas-petugas dan sebagainya. Tapi nggak cukup juga gitu, hanya satu pihak yang melakukan penjagaan gitu ya. Ini butuh sebenarnya effort semua, collective effort gitu. Sebagai pengguna juga harus bisa sama-sama menjaga fasilitasnya yang sudah jadi gitu ya. Dengan cara ya tidak merusak, menjaga kebersihan gitu ya, dan menjaga ketertiban di kawasan itu juga gitu. So dengan effort seperti itu ya harapannya infrastruktur publik ini yang milik kita semua gitu ya, itu bisa terjaga selama mungkin, sebaik mungkin. Ya. Oke, saya backtrack sedikit ya. Saya lihat nih Jakarta ini kan luar biasa nih pada pembangunan dalam artian pembangunan atau penataan, di mana sudah melibatkan banyak arsitek-arsitek perencana yang kredibel gitu ya. Jadi ibaratnya nih Mas Ariko nih, kita semua perencana itu kayak lagi berpesta lah di Jakarta lah. Jadi di mana-mana ada arsitek-arsitek bagus yang mulai mendesain gitu kan ya. Nah sebenarnya sepenting apa sih peran arsitek yang baik itu, perencana yang baik itu terhadap pembentukan dan penataan kota Jakarta itu sih sebenarnya? Mungkin Pak Syafrin bisa coba jawab, Pak. Ya, baik. Saya tambahkan dulu yang tadi. Ya, boleh. Ya, bahwa bagaimana setelah penataan kawasan stasiun ini selesai, kemudian untuk maintenance-nya seperti apa. Jadi tadi saya sudah sampaikan bahwa prinsip Jakarta sebagai kota kolaborasi itu tetap dikedepankan. Jadi dari awal Mas Ariko sampaikan dari sisi perencanaan, desainnya sudah demikian baiknya dengan memperhatikan prinsip keterwakilan dari seluruh stakeholders yang ada, ataupun yang beraktivitas di sana. Kemudian pemanfaatan bahan material juga dipilih yang terbaik tentunya, sehingga memiliki lifetime yang panjang. Dan begitu ini selesai, tentu itu akan diserah terimakan kepada pengelola, dalam hal ini Dinas Perhubungan. Dan kemudian untuk pengawasannya, kami kolaborasi dengan tadi MITJ yang akan melakukan pengawasan secara keseluruhan, dan di bawahnya ada penanggung jawab
Contohnya misalnya ternyata pedagang kaki lima yang sudah dialokasikan tempatnya di salah satu lokasi, kemudian mulai muncul di lokasi lain, MITJ akan sounding ke tim. Satpol PP silahkan turun, tertibkan, kembalikan ke semula. Begitu ada mikrolet ataupun angkot yang mulai ngetem, ada ojek pangkalan ataupun ojek online yang ternyata mereka tidak parkir di tempat yang sudah ditentukan, mulai mangkal sesuka hatinya. Ini biasa kan habitnya orang kita masih seperti itu. Nah, kemudian dari MITJ akan memantau, dilaporkan ke saya turunkan tim untuk melakukan pengawasan secara day by day di sana. Artinya bahwa kembali lagi prinsip kolaborasi itu dikedepankan. Dan harapannya tentu pengawasan itu hanya menyumbang 20% dari terwujudnya ketertiban masyarakat. Yang berperan penting itu adalah 80%-nya bagaimana pengguna masyarakat di sana itu tertib. Jadi kebijakan, kemudian program pemerintah itu sebenarnya hanya 20%. Begitu dibangun apa, tapi kemudian masyarakatnya kembali lagi ke habitnya untuk tidak tertib, pasti di sana akan ada kegagalan. Jadi prinsipnya adalah kembali lagi kolaborasi tetap dikedepankan, karena ini arahannya Pak Gubernur jelas bahwa Jakarta itu memang pemerintah diberi kewenangan untuk melakukan penataan, tapi pemerintah DKI tidak mampu untuk melakukan itu sendiri. Sementara di Jakarta itu begitu banyak sumber daya yang harusnya bisa dioptimalkan dengan prinsip kolaborasi. Maka Jakarta sebagai kolaborator, para masyarakat itu sebagai co-kreator. Mas Ariko sebagai co-kreator, Mbak Sylvie sebagai co-kreator, kita satukan sumber dayanya masuk dan ini menjadi penataan stasiun Tebet. Begitu Mas Tommy. Masih di mute ya? Pak, lupa Pak. Tadi lagi ngobrol sama Bu. Sorry. Nggak apa-apa biar lebih cair. Sebelum ke closing statement, saya mau ke Bu Sylvia, boleh ke Mas Ariko, boleh sih? Gini, boleh nggak kita diceritakan sebenarnya seperti apa sih nanti akan, jadi kan baru tahap pertama nih, ya kan? Coba diceritakan masyarakat nanti supaya tahu nantinya tuh grand design-nya semuanya tuh kayak apa sih gitu. Misalnya penataannya nanti, ojek nanti ada di sini loh, terus misalnya Transjakarta nanti berhenti di sini loh, ini di sini loh, Difabel lewat bawah, lewat atas. Kadang nih kita nyari informasi itu susah banget kalau misalnya nih, apalagi stasiun Tebet yang mana saya digging Google susah banget. Kayak apa sih ini sih akhir-akhirnya jadinya nanti. Nah, kayaknya teman-teman yang lain perlu tahu juga sih. Mungkin ada yang bisa di-share gambar atau apa, silakan. Mengerikan informasi saja sih. Yang ini saya mungkin persilakan Mas Ariko aja nih si perencana. Boleh kalau Ibu Sylvia sebagai empunya, empunya. Nah, really, saya persilakan Mas Ariko nih untuk apa namanya? Silakan Mas Ariko. Silakan aja Mas, sesuai yang udah diomongin tadi. Siap. Pakai gambar nggak ya? Lagi nyari gambar. Pakai gambar ya? Pakai dong. Sebentar, cari gambar. Pakai arsitek nanti. Iya. Nah, kalau gambarnya, bentar, gue bukan gambarnya dulu ya. Atau gini deh, gambarnya tadi aja. Ya, yang tadi itu apa-apa. Jadi, rencananya tuh kayak gini. Jadi, nah, jadi ya kan tentu ya yang menjadi mainnya kan si stasiunnya kan. Terus kemudian udah ada Transjakarta tuh di situ. Terus kita coba kasih ruang di sana. Lalu nanti ada di sini tuh ada bajai yang jadi dia nggak perlu cross jalan, jadi bisa masuk ke area berhentinya bajai. Nanti ada ojek pangkalan kita akomodir. Di sini ada areanya untuk ojek online. Ini sisi barat ya teman-teman. Yang sebelah sini barat. Oh, yang barat ya. Ini barat, yang ini timur. Nah, di sisi timur kurang lebih hal yang sama. Nanti ada ojek pangkalan, ada ojek online di sebelah sini, terus ada Transjakarta. Nah, yang belum itu yang ini nih, yang atap besar ini. Atap besar ini sebenarnya Sunken Plaza sama tunnel. Jadi kan tadi ada tuh di kolom chat teman-teman nanya
itu ada jembatan penyeberangan legendaris gitu ya. Lah Kok ya, nggak diklarifikasi aja Mas. Nanti kayak iya. Makanya jadi mungkin yang legendaris itu kita berikan waktu sejenak lah ya gitu. Jadi ke depan ini kita berharap nanti ada tunnel yang menghubungkan sesuai dengan standar gitu ya. Jadi sepeda bisa lewat dengan baik. Kursi roda itu bisa melintas tanpa harus dibantu orang lain gitu ya. Jadi ngikutin standar itu. Tadi seingat saya ada Mas David juga tuh kan nanya apakah kemudian sesuai dengan standar stabilitas, ada yang dilibatkan apa enggak. Justru kami melibatkan gaun sehingga saya Mas. Jadi juga teman-teman di SUB itu melibatkan gaun dari awal gitu. Jadi termasuk nanti standar perletakan dan yang lain-lain itu juga memperhatikan itu. Gitu sih. Jadi gambaran besarnya nanti yang sekarang ini baru sekelumit aja gitu. Jadi tadi Pak Safrin sampaikan ini baru tahapan pertama karena mungkin melihat kompleksitasnya biar bisa dikelola dengan baik, kita pisah dalam 2 tahap gitu. Nanti tahap berikutnya itu menghubungkan sisi timur sama sisi baratnya. Gitu, Tom. Mas boleh nanya nggak, itu biru-biru apa ya? Iya, itu biru-biru. Nah, yang tadi Mbak Sylvia bilang tuh, kalau kita itu ada di bawah jembatan, terus jadi ruang negatif kan? Jadi segala macam. Nah, biru-biru itu sebenarnya kita harapkan nanti jadi kayak rain garden gitu. Jadi pada saat hujan, tadi Pak Safrin juga bilang tuh, kan kita katanya mau tenggelam, makanya pada saat hujan, jangan justru dalam rangka kita nggak pengen tenggelam, maka sebenarnya urusannya bukan hanya di hilir, bukan hanya di pesisir. Justru kita yang agak di tengah ini harus bisa konservasi air tanah kan gitu. Jadi ini upaya menampung air hujan agar kemudian diserapkan kembali ke dalam tanah gitu. Dan sebenarnya juga menghindari genangan karena daerah sini termasuk kalau misalnya hujan besar sedikit genangannya langsung banyak walaupun cepat surut ya gitu. Nah, tapi kita pengen menghindari ada genangan dan kemudian bisa diresapkan ke tanah gitu Tom. Ya, oke. Terakhir deh dari masing-masing narasumber kita pengen tahu closing statement-nya mungkin dari Pak Syafrin dulu. Halo. Halo dulu lah, saya halo dulu lah. Nah, Pak, impact dan benefit seperti apa sih yang ingin disasar dari DKI Jakarta khususnya dengan penataan stasiun Tebet ini, Pak? Untuk masyarakat tentunya. Ya, baik. Jadi pertama adalah bahwa tujuan dilaksanakannya penataan stasiun ini agar tercipta keteraturan. Yang sebelumnya di setiap stasiun itu pasti tidak ada keteraturan. Penumpang turun, mereka aur-auran kemana, kemudian di mana-mana bisa tercipta jadi pasar di sepanjang jalan bisa menjadi stasiun dan terminal. Setiap ruang jalan menjadi terminal. Ini yang kemudian keteraturan terwujud. Tentu dengan adanya keteraturan, maka tujuan utama penataan kawasan stasiun itu akan terwujud. Di mana terjadi pergerakan menerus setiap masyarakat yang ada di setiap stasiun yang ditata, sehingga tercipta apa yang disebut kondisi efektif efisien mobilitas warga, yang efek multiplier efeknya adalah bagaimana kemudian itu akan meningkatkan daya saing kawasan. Karena begitu kawasan itu teratur tertib, yang dari luar akan dengar, lebih baik kita lewat stasiun A. Di sana ternyata teratur, kita dengan mudah menjangkau ABCD, bisa pedagang kaki lima yang tadinya tidak teratur menjadi teratur, dan itu otomatis akan meningkatkan daya saingnya, UMKM akan tumbuh. Yang kami harapkan adalah masyarakat menyadari, mari kita sama-sama pergunakan layanan yang sudah diperbaiki, taati seluruh aturan yang ada, karena setiap penataan stasiun itu akan dilengkapi dengan wayfinding yang lengkap, dan tentu dengan arahan kemudian petunjuk yang jelas tadi, kita harapkan itu akan memudahkan mobilitas. Prinsip integrasi transportasi di kawasan stasiun, tidak hanya antar moda, tapi juga intramoda, bahkan dengan para transit seperti ojek dan ojek pangkalan dan ojek online juga bisa terwujud. Tadi Mas Ariko sudah sampaikan, di setiap penataan kawasan itu ada pangkalan ojek online sudah ditetapkan, dan ini kita taati bersama. Mas Tommy. Ya, terima kasih Pak.
ke Ibu Sylvia, silakan Bu. Harapannya MRT terhadap pengembangan ini gimana Bu? Ya, yang pertama adalah bahwa kita sih berharap bahwa tadi yang saya sampaikan pembangunan atau penataan stasiun Tebet ini adalah baru starting point ya. Ini apa namanya something yang untuk men-trigger ya sebuah pengembangan dan penataan yang lebih luas lagi dari stasiun Tebet ini menuju ke tadi konsep transit oriented development yang nanti at the end of the day bisa mengimprove ya dari segi environmental, social dan ekonomi bagi kawasan dan masyarakat. Lalu yang kedua adalah bahwa dalam kegiatan penataan ini ya itself gitu ya, yang kenapa kita juga mau melihat desain yang tadi supaya selain desain yang baik gitu ya, selain untuk menciptakan terjadinya integrasi yang seamless, yang baik gitu untuk pengguna transportasi publik, tapi kita juga mau create sebuah journey experience. Makanya kita mau mendesainnya juga estetiknya juga ada gitu ya. Karena what we want to have itu tadi bukan hanya sesuatu yang functional, tapi juga sesuatu yang membawakan sebuah pengalaman gitu. Because kita mau membawa orang untuk menggunakan public transportation. Ya, bahwa public transportation ini nantinya adalah bukan lagi menjadi sebuah necessity, tapi sebuah pilihan, choice ya. Choice of lifestyle yang lebih baik lagi gitu ke depannya untuk kita semua gitu ya masyarakat Jakarta karena ini adalah sebuah pilihan hidup yang lebih sehat, yang lebih sustainable dan juga lebih produktif. So that's my last ya. Baik. Saya yakin sih bakal bisa terwujud sih kalau lihat orang-orang seperti ini. Amin. Oke, ke Mas Ariko, gimana Mas? Kawasan ideal seperti apa yang menjadi bayangan Mas Ariko nanti kalau udah jadi itu seperti apa? Bayangannya ya harusnya jadinya untuk kita semua sih. Jadi pertanyaannya bayangan kita seperti apa? Jadi menurut saya sih bukan nggak penting bayangan saya seperti apa atau bayangan teman-teman tim studio kami seperti apa. Tentu kita punya visi ya kita pengen ini. Tapi sebenarnya nggak akan hidup, nggak akan pernah ini bisa jadi berjalan benar kalau kemudian kita nggak sama-sama kebayangin. Nah dengan itu sebenarnya makasih Tom, acara ini sebenarnya membuat kita bisa menyatukan bayang-bayang itu. Ya. Jadi kita bisa bersama-sama mempunyai bayangan. Jadi kalau bayangan boleh lebih jauh ke depan, bolehlah satu ketika nanti ketika tadi kan kita melihat merujuk di negara ini begitu. Bolehlah satu saat nanti mungkin yang tadi kita rujuk kembali merujuk ke kita. Jakarta begini loh. Luar biasa. Mungkin bayangan ke depan, insya Allah. Semoga tidak jadi bayang-bayang semu. Enggak. Itu judul lagu kayaknya, Tom. Ketahuan nih umurnya. Oke, terima kasih luar biasa sekali bincang-bincang kita malam ini. Terima kasih atas kehadiran semua narasumber. Terima kasih telah berbagi kepada kita semua. Saya harap proyek penataan ini akan berhasil dan tentu akan memberikan benefit yang baik untuk masyarakat Jakarta. Oke, saya akan baca untuk closingannya. Jangkauan dan keterjangkauan merupakan fondasi dasar dalam konteks transportasi publik kota. Setiap warga Jakarta berhak dan layak bebas bergerak, berpindah dan menjelajahi kotanya sendiri dengan lebih nyaman. Jalanan dan transportasi publik merupakan ruang publik besar bagi kota Jakarta, serta berperan sebagai ruang ketiga untuk warganya. Ruang di mana warga menghabiskan sebagian besar harinya untuk beraktivitas dan berekspresi. Sudah suatu keharusan untuk menghadirkan pengalaman ruang dan pergerakan yang baik di ruang tersebut. Bergerak adalah keniscayaan bagi manusia, karena dengan bergerak kita dapat hidup dan dapat terhubung dengan manusia lainnya. Jadi Jakarta, mari kita tetap bergerak. Bersama saya Tommy Arif, jumpa lagi di ruang-ruang kelas berikutnya. Selamat malam dan terima kasih. Terima kasih semuanya. Silakan. Terima kasih, Mas Tommy. Selamat beristirahat. Terima kasih, Riko. Terima kasih, Pak. Terima kasih. Salam sehat. Terima kasih. Pak Riki. Pak Soprin, terima kasih. Salam sehat. Pak Riki. Siap. Selamat malam. Assalamualaikum. Yang lain jangan kemana-mana dulu karena kita belum ada pengumuman hadiah. Penanya maksudnya. Sorry. Wah. Oke. Ya, jangan kemana-mana dulu. Tenang. Kok saya jadi deg-degan ya? Wah, jadi deg-degan nih Pak Riko. Oke, terima kasih para teman berbagi atas materinya. Bagus banget. Oke, diskusinya menarik banget sih menurut saya karena saya sebagai pengguna komuter ya. Jadi penasaran banget gitu gimana sih ini Tebet nih kalau udah jadi gitu kan kayak
wah gila, sebagus apa sih tadi aja tuh pas dengar kayak wah bagus banget lah, gila. Pusing. Nah, oke. Jadi teman sekelas sebelum menutup diskusi malam ini, saya mengingatkan kembali untuk mengisi form evaluasi seri hari ini. Ada di chat linknya, oke. Dan jangan lupa juga untuk subscribe channel kita di SciTalks di YouTube dan nyalakan notifikasi juga agar kalian gak ketinggalan setiap bulannya. Gitu. Oke, seperti yang sudah saya janjikan sebelumnya, saatnya pengumuman untuk 3 penanya terbaik. Oke, selamat kepada saudara Putra. Ini display name-nya Putra caps lock semua. Ada 2 sih sebenarnya saya bikin. Jadi, udah, Mas Putra, saudara Putra, selamat. Lalu ada juga saudara Muhammad Yusuf. Oke, lalu ada juga ini saudari ini sepertinya nih, Sofia El Sunanda. Oke. Kepada nama-nama yang tadi saya sebutkan, silahkan DM ke Instagram studio saya, studio_sa_e, berisikan nomor HP kalian gitu ya, untuk pengiriman saldo e-money-nya gitu. Oke, saatnya foto bersama nih sekarang. Wah, udah agak sepi dari yang awal, tapi nggak apa-apa. Oke, gimana Mbak Operator, Mbak Indira? Apa sudah siap? Acungkan jempol? Oke, siap. Oke, ini ada berapa slide Mbak Indira? 3. Oke, semua tahan senyumnya 3 kali ya. Oke. Oke, aba-aba dari aku ya. Ya. Oke, 1, 2, 3. Tahan. Oke. 2 kali lagi ya. Oke. 1, 2. Apa tuh? Oke. Sekali lagi terakhir. Oke, sudah. Oke. Sampailah kita di penghujung acara. Terima kasih kepada teman sekelas. Tadi ada Bu Sylvia, Pak Ariko, dan juga Pak Syafrin. Dan juga moderator ada Mas Tommy. Terima kasih. Nantikan seri S-Class selanjutnya. Stay tune on our Instagram @studio_sa_e. Selamat malam dan selamat beristirahat.